Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifuddin, NIM PPG 250310897. Sekarang saya selaku mahasiswa PPG BIT 1 tahun 2025 pada LP3 YIN Ambon. Kini saya akan melakukan uji kinerja pada tanggal 8 Mei 2025 pada siswa kelas 1 MA Sabilil Muttaqin Desa Panaguan, Larangan, Madura. Oleh karena itu, ikutilah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Kayak dulu. Semangat. Oke. Sebelum pelajaran mulai, marilah kita membaca doa. Mulai. Oke, anak-anakku, sebelum Bapak menjelaskan tentang pelajaran hari ini, terlebih dulu Bapak akan menanyakan tentang pelajaran yang telah kalian terima, yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan merupakan khalifah yang keberapa? 3. Oke. Saya akan menanyakan apakah kalian paham ataupun masih ingat pelajaran kita yang kemarin tentang Khalifah Utsman bin Affan? Oke, sebelum Bapak menjelaskan tentang materi kita tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib, terlebih dahulu Bapak akan menanyakan pelajaran yang telah kalian dapatkan minggu yang lalu tentang apa? Utsman bin Affan. Oke, jangan ragu, jawab Utsman bin Affan gitu. Semangat gitu. Nanti bilang semangat. Tentang apa? Khalifah? Oke. Khalifah Utsman bin Affan termasuk khalifah ke-3. Khalifah Utsman bin Affan termasuk menantu dari Oke. Nah, saya bakal menanyakan sekilas pelajaran yang lalu itu beberapa pertanyaan yang kalian jawab, apakah masih ingat atau lupa? Oke. Pertanyaan pertama, kapan Khalifah Utsman bin Affan itu lahir? Ngacungkan tangan. Mungkin ada yang tahu? Ayo Leha mungkin. Lahir pada tahun 574 Masehi di Tauhid Jazirah Arab. Oke, bagus. Menginjak pertanyaan yang kedua, apa julukan yang dinisbatkan kepada Khalifah Utsman bin Affan? Mungkin ada yang tahu? Ayo sekarang kaki itu. Dzulnur Ain. Apa makna Dzul Ain ini? Mungkin ada yang tahu? Leha. Pemilik dua cahaya. Pemilik dua cahaya, artinya apa? Artinya? Karena mereka dua putri Nabi Muhammad. Bagus, bentar. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, apa kontribusi pada waktu Khalifah Utsman bin Affan memimpin? Yang lain. Baik. Jarok. Membukukan Al-Quran dalam satu mushaf saja. Betul? Betul. Oke, bagus.
Oke. Sebelum kita menginjak ke pelajaran hari ini, mungkin Pak Sarip akan membacakan model pembelajaran kita adalah PBL, Problem Based Learning, ataupun siswa yang bisa menyelesaikan masalah ataupun dalam diskusi nanti. Tapi kita akan melihat video yang akan ditayangkan. Jadi anak-anak itu nanti bisa memecahkan masalah dari apa yang ada di video itu. Tujuan pembelajaran ini adalah satu, ya, perlu kalian catat ya. Satu, mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi Ali bin Abi Thalib. Oke, yang kedua, menganalisis solusi dan kebijakan Ali bin Abi Thalib dalam mengatasi permasalahan tersebut. Artinya apa? Dalam kepemimpinannya. Yang ketiga, mengambil ibrah ataupun hikmah dari apa yang nanti ditayangkan di video ini. Makanya nanti silahkan kalian tuh catat. Silahkan kalian catat, biar nanti dalam dialog diskusi kelompok itu nanti kalian bisa secepatnya mengambil hikmah. Terus menyajikan hasil diskusi kelompok secara singkat, tentunya nanti dipresentasikan diskusi kelompok itu. Oke, sekarang kita tonton videonya. Kalian simak dan cermati dengan baik. Oke. Sejak kecil, beliau diasuh Rasulullah SAW. Karena itu beliau terdidik dalam kesemuanya akhlak dan sifat-sifat terpuji. Ketika dalam asuhan sepupunya inilah Ali mendapat cahaya kebenaran Islam, dan tanpa ragu sedikit pun beliau memutuskan untuk masuk Islam. Keputusan ini dilakukan ketika Ali masih kecil, di usia baru 10 tahun, tetapi ada yang meriwayatkan pada usia 7 tahun. Sehingga Ali bin Abi Thalib tercatat sebagai orang ketiga yang memeluk Islam dan orang pertama dari golongan anak-anak. Ali bin Abi Thalib termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun dari kalangan anak-anak. Pada awal dakwah Rasulullah SAW, Ali selalu mengikuti kemana Rasulullah SAW pergi, termasuk ketika harus bersembunyi-sembunyi melakukan sholat di lembah-lembah Mekah. Di bawah asuhan Rasulullah SAW, Ali tumbuh berkembang. Segala kebaikan perilaku diajarkan Rasulullah kepada sepupunya tersebut, sehingga Ali tumbuh menjadi pemuda cerdas, pemberani, tegas, juga lembut hati dan sangat pemberani. Kecerdasannya sangat menonjol. Beliau merupakan sahabat Nabi paling faham tentang Al-Quran dan As-Sunnah, karena merupakan salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Beliau menerima langsung pengajaran Al-Quran dan As-Sunnah dari Rasulullah SAW. Dari segi keilmuan, Ali bin Abi Thalib termasuk ulama dan hakim terkemuka di kalangan sahabat, hingga salah satu gelar yang disematkan kepadanya adalah Babul Ilmi, pintu ilmu. Para sahabat senior banyak berkonsultasi kepada Ali mengenai masalah-masalah keilmuan yang mereka hadapi. Keluasan dan kedalaman ilmu yang dimiliki Ali bin Abi Thalib memang tidak diragukan lagi. Ali juga rela mempertaruhkan jiwanya untuk Rasulullah SAW, menggantikan tidur di kembaran Rasulullah saat malam hijrah di Yatsrib. Setelah hijrah ke Madinah, Ali bekerja sebagai petani seperti Abu Bakar dan Umar. 2 tahun setelah hijrah, Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah SAW. Dari pasangan inilah lahir 2 cucu Rasulullah bernama Hasan dan Husain. Dalam sebagian besar perang Rasulullah, beliau selalu bertugas membawa panji-panji perang. Keberanian, kepahlawan, dan kediamannya tidak ada tandingannya, sehingga diberi julukan As-Sadullah atau Sinallah. Ali ikut serta dalam perang Badar maupun perang-perang lainnya. Hanya saja pada peristiwa perang Tabuk melawan tentara Romawi, Ali tidak ikut serta karena mendapat tugas dari Rasulullah untuk menjaga keluarga beliau dan menggantikannya memimpin kota Madinah. Meskipun tegas dan keras dalam setiap pertempuran, tapi beliau memiliki sifat penyayang luar biasa.
Ali tak pernah membunuh lawan yang sudah tidak berdaya. Bahkan beliau pernah tidak menjadi membunuh musuh karena sang musuh menudainya sehingga membuatnya marah. Tapi hidup keseharian, Ali hidup dengan bersahaja. Meskipun miskin, Ali tetap gemar bersedekah. Ali tak segan-segan menyedekahkan makanan yang semestinya untuk keluarganya. Bahkan Ali dan keluarganya tidak makan berhari-hari hanya karena makanan milik mereka diberikan kepada para pengemis. Melihat berbagai keutamaannya, tidaklah mengherankan jika Khalifah Abu Bakar seringkali meminta pendapat Ali sebelum mengambil tindakan. Begitu juga yang dilakukan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Sepeninggal Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib memang menjadi tempat para sahabat meminta pendapat. Bahkan saat Abu Bakar masih hidup, sebenarnya sempat berpikir untuk menunjuk Ali sebagai khalifah menggantikan dirinya. Namun karena berbagai pertimbangan, maka Abu Bakar membatalkan niatnya menunjuk Ali sebagai khalifah. Ketika Umar menjabat khalifah, ia juga tak pernah mengabaikan saran-saran Ali, bahkan memasukkan nama Ali sebagai salah satu calon khalifah sesudahnya. Pun begitu, saat Khalifah Utsman memerintah, nasihat-nasihat Ali juga menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan ditetapkan. Itulah sosok Ali bin Abi Thalib. Karena itu, ketika Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, para sahabat langsung bermusyawarah. Di antara yang ikut adalah sahabat senior seperti Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Mereka menunjuk Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan. Dianggap lebih senior. Ali merupakan orang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Namun Ali menolak penunjukan itu sebagai khalifah dan beliau pun belum mengambil tindakan apapun. Sementara keadaan semakin kacau, fitnah pun terus bermunculan seusai Khalifah Utsman bin Affan ini. Tentu kondisinya semakin mengkhawatirkan sehingga Ali ragu-ragu untuk mengambil keputusan dan tindakan. Maka para sahabat Nabi terus mendesak Ali agar bersedia menjadi khalifah dan mengingatkan keadaan yang lebih buruk akan terjadi jika Ali tidak bersedia menjadi khalifah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bersedia demi menyelamatkan umat dan dibaiat menjadi khalifah pada hari Jumat tanggal 25 Dzulhijjah 35 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi Madinah. Setelah baiat terlaksana, Ali berpidato dan berpesan kepada kaum muslim. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk membedakan mana yang baik dari yang buruk. Karena itu lakukanlah kebaikan dan tinggalkanlah keburukan. Pesan di dalam pidatonya. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib bergejolak dipicu konflik internal yang muncul silih berganti sehingga menghambat pemerintahannya. Masa pemerintahan Ali hanya dihabiskan untuk meredam beberapa pemberontakan yang terjadi. Dalam situasi yang serba kacau itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib menempuh beberapa strategi dalam pemerintahannya, yakni memecat kepala-kepala daerah yang diangkat Utsman, kemudian mengirim kepala daerah baru yang akan menggantikan mereka. Siapa pejabat yang dicopot? Sesuai buku Tartib wa Tahdzib Kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir disebutkan, para pejabat baru yang diangkat Ali satu, Ubaidillah bin Abbas menjadi gubernur Yaman menggantikan Ya'la bin Umayyah. Utsman bin Hunayf menjadi gubernur di Basra menggantikan Abdullah bin Amr. Umar bin Syihab menjadi gubernur Kufah menggantikan Abu Musa al-Asy'ari yang ditunjuk sebagai imam sholat. Haris bin Sa'ad bin Ubadah menjadi gubernur Mesir menggantikan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Sahal bin Hunayf menjadi gubernur Syam menggantikan Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun para gubernur yang digantikan tersebut menolak mentah-mentah keputusan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka melakukan perlawanan dengan menolak dan mengusir pejabat baru yang ditunjuk Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan berbagai tuntutan masing-masing hingga situasi semakin kacau. Strategi lainnya adalah mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman pada kerabatnya tanpa jalan sah dan
dan juga hibah dan pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil kembali untuk dikuasai negara. Strategi lainnya adalah memindah ibu kota dari Madinah ke Kufah. Pemindahan ibu kota itu dilakukan karena kondisi Madinah sudah tidak kondusif bagi pemerintahan Ali bin Abi Thalib, karena Madinah sudah dipenuhi banyak penyakit dari musuh-musuh Islam, juga musuh pemerintahan yang terus menebar fitnah dan provokasi. Bagaimana kelanjutan nasib pemerintahan Ali bin Abi Thalib? Simak video berikutnya. Yang jelas, gejolak terus terjadi hingga terjadinya dua perang saudara yang mestinya tidak perlu terjadi, yakni perang Jamal dan perang Siffin. Bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib pun akhirnya dibunuh pada saat menjadi imam sholat subuh pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah. Tubuh Ali bin Abi Thalib ditikam oleh orang Khawarij, Abdurrahman bin Muljam atau yang akrab dikenal sebagai Ibnu Muljam. Padahal Ibnu Muljam dikenal sebagai orang yang taat beribadah, rajin sholat, rajin puasa, dan bahkan hafal Al-Quran. Tetapi di akhir hidupnya justru menjadi seorang pembunuh. Apa yang terjadi pada diri Ibnu Muljam tentu memberikan pelajaran berharga bagi kita untuk tetap sabar dan istiqamah di dalam menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah mengkafirkan orang lain yang belum tentu salah dan merasa benar sendiri. Khalifah Ali tidak langsung meninggal dan baru menghembuskan nafas terakhirnya 3 hari berikutnya pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah dan dimakamkan di kota Najaf dekat kota Kufah. Beliau meninggal pada usia 63 tahun sehingga menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Jadi selama memimpin, Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak memiliki kesempatan untuk memperluas wilayah sebagaimana Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Ini karena selama menjabat, Ali disibukkan menghadapi masalah-masalah berat dan kondisi dalam negeri yang lain. Situasi yang tidak kondusif, pecahnya perang di antara kaum muslimin, munculnya kaum Khawarij, sehingga Khalifah sibuk mengurus masalah-masalah dalam negeri dan memadamkan api fitnah yang malah terjadi pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Meski begitu, pemerintahan Ali bin Abi Thalib tetap berhasil mempertahankan wilayah-wilayah hasil taklukan umat Islam. Bahkan pemimpin Romawi, Konstantin Heraklius, sesuai yang diriwayatkan Imam At-Tabari dan Hafiz Ibnu Katsir, pernah ingin menyerang wilayah Islam di era Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan mengirim 1000 armada kavaleri tahun 35 Hijriah. Namun Allah mengirim angin puting beliung cukup hebat hingga menenggelamkan mereka. Demikianlah kisahnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian sudah menonton sampai full video yang Bapak sudah tayangkan lewat media ini. Selanjutnya Bapak akan membagikan lembaran. Silakan kalian isi nanti sesuai dengan kelompoknya yang telah dibagikan minggu yang kemarin. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Oh, tidak. Silakan bangkunya berhadapan-hadapan. Ayo, aduh. Langsung semangat. Apa? Ya. Apa? Ayo dikerjakan. Kerjakan.
Yang pilih yang ganda. Ayo banyak. Ayo cepat cepat. Jangan bicara, dan kerjakan itu. Kerjakan. Ayo semangat. Panas ya. Mungkin ada yang tanya. Oh, mana yang tanyakan? Sudah Pak. Silakan dijawab. Itu kan ada cari di bukunya. Sudah kesulitan? Sudah. Ayo, ngabur. Dibaca dengan dicermati itu, kemudian dijawab dan diskusikan dengan temannya. Jangan toleh-toleh. Ada kelompoknya masing-masing. Jangan kelompok yang lain, konsentrasi ke kelompoknya sendiri. Ini jawabannya. Oh iya. Yang benar. Ada yang sudah selesai? Kelompok berapa? Kelompok 1 sudah. Kelompok 3 sudah, tinggal kelompok 2. Sudah semuanya.
Tunggu dulu sebentar, sabar. Tinggal kelompok 2. As-sabru yu'inu ada kulli amalin. Sabar itu bisa menyelesaikan permasalahan. Apa Zahro? Sudah. Oke. Silahkan Pak Sarip akan menanyakan dari hasil kerja kalian. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 3, ya. Oke. Mungkin terlebih dulu kelompok berapa yang mau? Satu. Kelompok 1 dulu. Sesuai dengan urutannya ya. Oke, kelompok 1. Pertanyaannya, permasalahan apa atau permasalahan utama yang dihadapi Ali bin Abi Thalib ketika ataupun di awal kepemimpinannya? Mungkin siapa yang bisa menjadi perwakilan dari kelompoknya? Berisi. Al-Warisi? Nah, apa? Apa tadi? Al-Warisi. Dibaca. Alma, ada apa? Alma. Ayo, dibaca dengan keras biar yang lain mendengarkan. Ayo. Dari hasil diskusi kelompok kami, permasalahan utama yang dihadapi Ali bin Abi Thalib adalah perbedaan berhadapan dengan kelompok yang memiliki pandangan berbeda, seperti Khawarij yang menolak keputusan administrasi atau takfir dalam perang sipil, serta Muawiyah yang ingin mempertahankan kekuasaannya di Suriah. Oke, bagaimana? Yang lain setuju? Bagus? Oke, bagus. Oke, yang berikutnya kelompok yang kelompok 3. Tidak apa-apa, 3 dulu. Kelompok 2. Oke. Berikutnya pertanyaannya, kebijakan apa ataupun tindakan apa yang amat penting ketika Ali bin Abi Thalib untuk mengatasi problema ataupun masalah ketika kepemimpinannya? Ayo, siapa ini? Pika aja, oke. Dikeraskan. Kebijakan atau tindakan sipil Ali bin Abi Thalib untuk mengatasi masalah tersebut adalah pergantian pejabat pemerintahan. Yang lain dengarkan. Kelompok 1. Karena banyak di antara mereka Diulangi lagi dibaca. Kelompok 1 jangan tahu serius. Ini bukan hanya pertanyaan kepada kalian, tapi yang lain pertanyaan kepada kelompok yang lain silahkan dicermati karena ini ilmu. Ayo dibaca lagi yang keras. kebijakan atau tindakan sipil Ali bin Abi Thalib untuk mengatasi masalah tersebut adalah pergantian pejabat pemerintahan. Ali mengganti pejabat yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan karena banyak di antara mereka yang dianggap korup dan tidak adil. Oke, bagaimana? Hanya setuju? Oke, pertanyaan berikutnya. Ini kelompok 3. Nilai ataupun pelajaran penting ataupun ibrah ataupun hikmah dari cara Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam kepemimpinannya. Apa nilai ibrah ataupun hikmah yang kalian dapat ambil dari pelajaran yang kita pelajari? Ayo, siapa yang akan menjawab? Oke, Soki. Ibrah yang kami bisa ambil dari video tersebut, keberanian dalam menegakkan keadilan. Ali tidak ragu untuk mengambil keputusan yang sulit demi menegakkan keadilan, meskipun menghadapi banyak tantangan dan perlawanan. Oke, terus. Oke, dari jawaban setiap kelompok ya, dari anak E. Bersih. Dari setiap kelompok yang menjawab tadi itu semuanya bagus.
bagus-bagus ya, dan mengenal terhadap topik yang kita bahas saat ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari paling tidak di video ataupun yang kalian baca di LKS itu. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan yang direnungkan apa dari video yang dicermati tadi itu. Mungkin ada yang bisa, mungkin yang melekat bahwa Ali gini. Ali gini. Yang tadi kalian tonton itu. Mungkin ada yang bisa? Ada? Berarti Bapak yang akan menyimpulkan ada. Ali adalah seorang anak muda ya, mana? Yang hidup bersama Nabi Muhammad, karena bahkan dia diangkat oleh Nabi Muhammad, anak angkat. Terus julukan yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali tadi sebagai apa? Asadullah. Asadullah adalah asad. Singa Allah. Bagus. Ali tadi yang sudah dibahas itu, Ali, sifat Ali apa yang melekat? Pemberani, apalagi? Kepemimpinan, terus apalagi? Lembut hati, terus apalagi? Tegas, apalagi? Jujur, terus? Cerdas. Jadi itu adalah sifat-sifat yang ada pada Sayyidina Ali. Dan itu menjadi hikmah bagi kita agar kita mencontoh pola kepemimpinan beliau. Walaupun ada masalah, dia dengan rileks mengatasinya, dengan sifat kecerdasannya, keberaniannya untuk mengatasi sebuah permasalahan. Oke, mungkin sampai di situ. Oke, mungkin saya akhiri pertemuan hari ini dengan membaca. Tunggu dulu, dirapikan dulu bangkunya, dirapikan dulu, dirapikan. Oke. Karena itu ada di simbol Islam kan, an-nadhafatu minal iman, kebersihan ataupun kerapian ya bisa juga dikaitkan dengan itu. Di Islam tuh termasuk agama yang sudah maju dibandingkan agama yang lain. Oke, untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bifalfa'na Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.